fitur untuk kita bisa menambahkan postingan di menu home atau di halaman utamanya seperti itu. Kita coba di sini. Attachmentnya postingan ya, untuk postingannya telah berhasil ditambahkan, tapi kita lihat di sini statusnya ini masih dalam draft, belum dipublish karena di sini yang punya wewenang untuk mempublish sesuatu adalah adminnya. Nanti kita akan mencoba untuk login sebagai admin. Nah, di sini postingan yang sudah kita upload tadi masih belum ada di bagian home-nya. Kita logout. Nah, sekarang ini jika kita sudah memiliki account, maka tampilan loginnya akan seperti ini. Jadi tinggal masukkan email dan password saja seperti itu. Diulang dari awal. Baik, jadi di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan kembali terkait detail di Tomogaku atau website tutoring yang kami bangun. Mungkin Kak Darak boleh tolong di-share screen untuk PowerPoint-nya, Kak. Tunggu ya. Udah bisa dimulai mungkin. Nah, kita menunggu Kak Masu dulu ya, Kak. Oh, oke. Mungkin saya share dulu yang itu, Kak. Yang uh, yang untuk video demonya. Yang balik lagi ke video sebelumnya.
Oh, enggak dulu deh Kak, kita nunggu dulu. Mungkin dari Kak Bagas, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan terkait produknya boleh disampaikan Kak. Coba aku yang share screen Kak. Soalnya tadi suaranya kayak gema gitu. Kak Oke. Diana stop share screen dulu. Suaranya aman nggak Kak? Nggak ada suaranya, Ina. Oh, Di sini ada menu home, login, dan register. Untuk login ini warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video ini kami akan mendemonstrasikan website pembelajaran bahasa Jepang kami dengan nama Tomogaku. Tomogaku di sini berarti teman belajar, Tomo untuk teman dan Gaku untuk belajar. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Di sini ada Kak Sabrina sebagai ketua kami, lalu ada Kak Dara, Kak Masyu, dan Kak Anfadila. Ini adalah tampilan halaman utama website kami. Tersedia 12 materi pembelajaran yang telah diunggah sebelumnya. Materi-materi ini dirancang untuk membantu pengguna belajar bahasa Jepang dengan lebih mudah. Di sini ada menu home, login, dan register. Untuk login ini jika kita sudah memiliki account sebelumnya, dan register jika kita belum memiliki account. Kita coba buka salah satu materinya di day ke-12. Ini untuk materinya. Lalu di sini ada fitur untuk komentar yang hanya bisa digunakan jika kita sudah memiliki account. Nah, ini kan kita belum login ya, kita coba. Nah, error. Kenapa? Karena kita di sini belum login, belum mempunyai account-nya seperti itu. Kita coba untuk register sebentar. Di sini untuk registernya kita membutuhkan nama, email, dan password. Nah, di sini ada menu artikel dan menu logout untuk keluar. Di sini kita bisa melihat total unggahan postingan dan total pengunjung yang ada. Kita coba klik di sini untuk artikel. Untuk artikel di sini kita disediakan fitur untuk menambah postingan. Jadi, kita bisa menambahkan postingan di menu home atau di halaman utamanya seperti itu. Kita coba di sini. Attachment-nya. Kita coba simpan. Ya, untuk postingannya telah berhasil ditambahkan, tapi kita lihat di sini statusnya ini masih dalam draft, belum dipublish karena di sini yang punya wewenang untuk mempublish sesuatu adalah adminnya. Nanti kita akan mencoba untuk login sebagai admin. Nah, di sini postingan yang sudah kita upload tadi masih belum ada di bagian home-nya. Kita log out. Nah, sekarang ini jika kita sudah memiliki account, maka tampilan loginnya akan seperti ini. Jadi tinggal masukkan email dan password saja seperti. Kak gimana ini nggak ada orang yang gabung? Apa ditunggu ya berarti? Ya, Kak Masyul mana, BTW? Oke. oke. Aku share screen sekarang ya.
Udah kelihatan belum, Kak? Nah, Uh, Baik, jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan terkait website Tomogaku yang merupakan kepanjangan dari teman belajar bahasa Jepang. Di sini kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu saya, Sabrina Wahida, kemudian ada Kak Masyidatul Imami, Kak Dara Naila Isyan, dan juga Kak Aan Fadilah. Baik, jadi di sini ada 6 pembahasan, yaitu terkait masalah yang dihadapi, kemudian solusi yang ditawarkan, tinjauan produk, peluang pasar, kompetitor dan keunggulan kompetitif, dan juga kesimpulan dan call to action. Baik, yang pertama yaitu terkait masalah yang dihadapi. Jadi terkait masalah kenapa kita membangun sebuah website untuk pembelajaran bahasa Jepang. Yang pertama yaitu aksesibilitas pembelajaran, karena tidak semua orang memiliki akses mudah ke kursus, terutama bahasa Jepang yang saat ini tuh juga banyak untuk dicari sebagai tempat kerja dan juga untuk banyak akses agar lebih bisa belajar bahasa Jepang. Kemudian biaya yang tinggi untuk banyak kursus bahasa Jepang yang mahal dan kurang fleksibel dalam metode pembayaran. Kemudian fleksibilitas belajar, yaitu belajar bahasa Jepang seringkali terbatas pada jadwal yang tetap, tapi tidak bisa menyesuaikan kebutuhan siswa. Nah, dengan adanya website yang khusus untuk pembelajaran bahasa Jepang, maka peserta yang memiliki akses itu bisa terus mengaksesnya kapanpun dan dimanapun karena tersedia selama terkoneksi ke internet. Dan minat pembelajaran bahasa Jepang meningkat pesat yang membuat platform belajar online semakin diminati, terutama pasca pandemi. Kemudian solusi yang ditawarkan antara lain yakni menghadirkan Tomogaku sebagai platform khusus berbasis website yang di-hosting di cloud untuk pembelajaran bahasa Jepang kapanpun dan dimanapun, juga menawarkan harga yang fleksibel dan juga materi interaktif yang akan segera hadir dalam bentuk video, dokumen, dan juga kuis. Kemudian keunggulan dibandingkan kompetitor yaitu akses materi yang bisa diakses setelah melakukan pembayaran dan juga pendaftaran, bisa langsung akses materi, kemudian berinteraksi dengan komen. Kemudian hosting berbasis cloud di AWS untuk performa tinggi dan skalabilitas, yang merupakan AWS ini salah satu cloud provider yang paling banyak digunakan saat ini. Kemudian desain responsif untuk semua pengguna di semua perangkat. Kemudian tinjauan produk, di sini ada tampilan untuk untuk fitur utama, yaitu pengguna dapat memilih paket belajar dan juga bisa akses ke website. Berikut adalah tampilan landing page dashboard yang nanti akan didemokan di slide akhir. Kemudian sistem pembayarannya bisa tinggal konfirmasi melalui WhatsApp dan lebih personal. Kemudian akses materi pembelajaran semuanya diakses di website, dan juga notifikasi serta desain yang responsif baik di website ataupun di tablet dan HP. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Dara. Baik, untuk peluang pasar bisa dilihat di sini ada datanya, di mana tren pasar bahasa Jepang paling diminati untuk dipelajari karena yang pertama itu ada karena tertarik akan anime, manga, dan sebagainya. Kemudian yang kedua meningkatnya pengguna platform pembelajaran online. Ketiga banyak siswa atau pekerja yang ingin belajar secara fleksibel. Kemudian target pasar, yang pertama mahasiswa dan pelajar yang ingin belajar bahasa Jepang. Yang kedua pekerja yang ingin meningkatkan skill untuk karir internasional. Selanjutnya penggemar budaya Jepang yang ingin memahami bahasa lebih baik. Next. Selanjutnya, kompetitor dan keunggulan kompetitif. Kompetitor utama di sini yang pertama Wagomu, yaitu kursus bahasa Jepang online dengan paket langganan. Yang kedua Duolingo, yaitu aplikasi gratis untuk belajar bahasa dengan metode gamifikasi. Kemudian yang ketiga Japanese Pod 101, yaitu kursus berbasis podcast dan video. Keunggulan Tomogaku atau project kami yaitu yang pertama fokus pada pembelajaran yang lebih fleksibel dan berbasis komunitas. Yang kedua pembayaran lebih mudah dan personal dibandingkan kompetitor. Yang ketiga materi kursus dirancang dengan pendekatan interaktif dan berbasis cloud. Selanjutnya kesimpulan dan call to action. Mengapa Tomogaku layak didukung?
Karena yang pertama, solusi inovatif untuk belajar bahasa Jepang secara fleksibel. Yang kedua, memanfaatkan teknologi cloud untuk skala besar dan efisiensi. Yang ketiga, model bisnis yang memungkinkan pertumbuhan pesat di pasar edtech. Kemudian kami mencari mitra dan investor yang tertarik untuk bergabung dalam revolusi pembelajaran bahasa Jepang. Kemudian bisa kontak kami dengan email berikut dan WhatsApp, melalui email dan WhatsApp. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Sabrina. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait tampilan dari websitenya. Di sini ada website dari landing page untuk Tomogaku terdiri dari berbagai artikel terkait bahasa Jepang yang materinya ini disusun oleh salah satu teman di rekan kelompok kami yaitu Kak Masyu untuk detail materi mulai dari day 1, kemudian hasil akhirnya, kemudian di sini juga ada fitur untuk login dan juga register. Untuk pertama kali bisa login dan juga terdapat dua user utama yaitu user yang merupakan sebagai tutoring atau sebagai gurunya dan juga user biasa yang merupakan sebagai peserta. Jika login sebagai user, maka bisa memasukkan nama email dan password kemudian login dan jika untuk user admin bisa menggunakan user admin yang sudah dispesifikan. Misal di sini saya akan login sebagai user admin dan di sini akan ada dashboard utama yang terdiri dari edukasi platform, kemudian total unggahan postingan, total pengunjung harian, yang karena artikelnya masih baru, maka total pengunjung harian saat ini masih sedikit, tapi seiring berkembangnya waktu dan total pengunjung harian makin banyak, maka di sini dashboardnya akan sangat bermanfaat karena akan menunjukkan total pengunjung harian dan juga terkait desain dari total unggahan postingan dan juga postingan yang paling trending. Itu maksudnya yaitu yang paling banyak dilihat dan juga dikomentari, yang mana kesemuanya ini baru dibuat pada hari kemarin sekitar tanggal 20 sampai tanggal 21. Di sini terdapat dua menu utama yaitu menu pengguna dan juga artikel. Di mana user admin itu bisa menambahkan user baru dengan menambahkan nama, email, password, setelah konfirmasinya dan juga memilih role. Role-nya terdiri dari role admin dan juga role user. Jika role admin, maka nanti akan berhubungan dengan artikel yang langsung dipublish, tapi jika role-nya itu user, maka artikelnya hanya bisa berstatus draft dan hanya bisa publish atas persetujuan role admin. Di sini ada berbagai judul artikel yang sudah dipublish dan untuk contohnya, misal pengguna dengan user biasa, di sini akan tes untuk menambahkan user baru, misalnya user 1, kemudian user 1@gmail.com dan juga passwordnya. Dan jika role-nya adalah hanya user biasa, maka nanti bisa login tapi hanya bisa mengunggah artikel dalam bentuk status draft. Atau statusnya tidak bisa langsung publish. Bisa, di sini saya akan mencoba untuk menyontohkan, misal kita akan logout dan login kembali dengan user biasa yang baru dibuat, yaitu user 1, kemudian passwordnya sama. Nah, di sini untuk total dashboardnya itu disesuaikan dengan user yang masuk. Jika tadi user adminnya itu sudah banyak, jika user biasa maka masih kosong. Kemudian artikel, jika ingin menambahkan artikel baru, bisa menambahkan judul, kemudian menambahkan thumbnail yang ini bisa dalam bentuk foto apapun. Kemudian untuk isi kontennya harus ada isinya karena untuk isi artikelnya, tapi bisa diisi bebas dulu untuk contoh. Kemudian akan disimpan. Nah, setelah disimpan, ini postingan bisa ditambahkan, tapi statusnya masih draft dan tidak bisa langsung ada di website. Agar bisa tampil di website, maka perlu persetujuan dari user admin. Jadi, akan dicoba kembali jika login sebagai user admin, maka akan bisa melihat artikel tersebut dan juga mempublishnya. Jadi untuk misal dari user itu bisa dari pengguna atau dari gurunya itu bisa mereview dulu isi kontennya dan baru habis itu bisa dipublish. Kemudian statusnya bisa diubah ke publish dan disimpan. Kemudian artikelnya akan tampil di website dan berada paling atas. Mungkin dari
Nah, dari kelompok kami itu saja presentasinya. Terima kasih. Mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ke kami, Kak. Terima kasih. Kasih Kak Sabrina. Ini mau tanya. Ini bentuknya website gitu ya, Mbak? Atau pakai Ya, aplikasi itu juga? website aja, Kak, web base. Oh, berarti ini kayak bahasa Jepang gitu ya? Ya, buat pembelajaran bahasa Jepangnya. Hmm. Itu link websitenya tadi sudah di itu ya? Ya, ini Kak di kolom chat. Kak ini pakai bahasa pemrograman apa ya Kak ini? Ini pakai itu PHP Laravel, Kak. Oh, oh, keren ya. Ya, masih cukup simpel ya, Kak. Enggak, sudah luar biasa kok kalau menurut saya. Terima kasih, Kak. Oh, ini. Untuk sekarang, kalau misal mau nyoba fitur register juga bisa, Kak. Jadi masih belum ada sistem out-nya. Terus yang apa, yang artikel-artikel tadi itu apa ya? Sab. Eh, Artikelnya di bagian postingan ini, Kak. Itu artikel tuh bebas ya di-upload, maksudnya artikel Ya, apa saja. Oh, ya. berarti Artikelnya bisa diakses apapun, cuman sekarang itu kayak untuk fokusnya sekarang di pembelajaran bahasa Jepang. Sebenarnya konsep websitenya itu kayak konsep website medium gitu, Kak. iya Kak. Keren sih Kak. Ini aku baru buka ini nih. Ini yang di room ini hanya kelompoknya Kasap ya, nggak ada itu lagi pengunjung lagi. Ya, belum ada, Kak. Tadi mau keliling mau itu dokumentasi sih. Iya, kalau udah boleh lanjut aja, Kak. Nggak apa-apa. Oke, Oh, terima nanti, kasih ya. terima Ya, kasih ya, banyak ya, Kak. Nanti untuk kembali ke main roomnya itu batasnya jam 10.15 ya, Kak? iya Kak. Oh, iya, siap, Kak. Kalau di main room itu ada user biasa, kah? Kenapa? Atau Kenapa? ada pengunjung biasa? Mungkin nanti, Ada. iya. Oh iya, Oh ya siap, Kak. nanti. Ya, Oke. kasih ya, Kak. Ya, semangat Kak Sap semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Gimana, guys? Aku malu. Pause dulu recordnya mungkin. Oh iya, bentar-bentar, tak pun. Orangnya Halo Kak halo, Kak Sabrina, Jan. Halo, Kak Jan. apa Kamu nih project? website, Kak. Sebentar aku share screen ya. Boleh, boleh Kak. Nah, udah tampil belum, Kak? Udah Kak. Ya. Baik, saya izin presentasi ya, Kak. Baik, jadi produk website yang kami kembangkan yaitu bernama Tomogaku yang merupakan diambil dari kata di bahasa Jepang yang artinya teman belajar. Nah, di sini website kami ini bertujuan untuk menyediakan platform website untuk pembelajaran dan tutoring yang khusus untuk bahasa Jepang, di mana di dalamnya itu bisa
untuk mengakses materi dan juga share artikel dan postingan yang terkait dengan bahasa Jepang yang bentuknya itu bisa publish dan juga akses. Nah, tim member kami antara yang pertama yaitu saya sendiri, yaitu Sabrina Zulwahida, kemudian ada Kak Masyudatul Imami, Kak Dara Naila Ihsan, dan juga Kak Aan Fadilah. Baik, agendanya itu terkait masalah yang dihadapi, kemudian solusi yang ditawarkan, tinjauan produk, peluang pasar, kompetitor, dan keunggulan kompetitif, serta kesimpulan dan juga call to action. Baik, yang pertama yaitu masalah yang dihadapi yang menjadi alasan untuk mengembangkan website Tomogaku. Yang pertama yaitu aksesibilitas pembelajaran, yaitu tidak semua orang memiliki akses mudah untuk kursus ke bahasa Jepang, yang mana saat ini itu untuk bahasa Jepang dan juga akses mempelajari bahasanya itu akan lebih mudah jika diakses melalui website dan juga berbasis cloud atau bisa diakses dimanapun. Kemudian biayanya tinggi, yaitu banyak kursus bahasa Jepang yang mahal dan kurang fleksibel. Dan dengan adanya website ini, maka bisa untuk mengakses kapanpun dan dimanapun. Kemudian fleksibilitas dengan tidak hanya pada jadwal tetap atau harus offline dan juga menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, minat untuk pembelajaran bahasa Jepang ini meningkat pesat yang membuat platform belajar online semakin diminati terutama pasca pandemi. Kemudian solusi yang ditawarkan yaitu untuk pembelajaran bahasa Jepang dari kapanpun dan dimanapun dengan menawarkan harga yang lebih terjangkau dan akan segera hadir untuk menyediakan materi interaktif dalam bentuk video, dokumen, ataupun kuis. Kemudian keunggulan dibandingkan kompetitor yaitu akses materi dan juga mudahnya untuk metode pembayaran bisa langsung menghubungi admin dan juga registrar. Kemudian hosting berbasis cloud di AWS untuk performa tinggi dan skalabilitas. Jadi sudah dirancang untuk metode deployment-nya yang bermacam-macam mulai dari user awal dan juga deployment yang semakin besar dengan diagram server yang berbeda-beda, dan AWS sendiri merupakan salah satu cloud provider yang paling banyak digunakan saat ini. Kemudian desain responsif untuk pengguna di semua perangkat. Kemudian berikut adalah tinjauan produknya. Jadi di sini adalah tampilan untuk websitenya terdiri dari berbagai macam artikel yang untuk mempelajari bahasa Jepang dan terdapat fitur untuk login dan juga dashboardnya. Kemudian fitur utama yaitu pendaftaran pengguna dan juga pemilihan uh, metode pembelajaran, kemudian sistem pembayarannya yang bersifat manual, kemudian akses materi pembelajaran, notifikasi, dan juga desain UI UX yang responsif dan bisa mudah dipahami. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Dara. Baik, untuk peluang pasarnya bisa dilihat datanya, di mana tren pasarnya, minat belajar bahasa Jepang meningkat, terutama untuk dalam hal anime, manga, dan sebagainya. Selanjutnya, meningkatnya pengguna platform pembelajaran online. Yang ketiga, banyaknya siswa atau pekerja yang ingin belajar secara fleksibel. Kemudian, target pasar yang pertama, mahasiswa dan pelajar yang ingin belajar bahasa Jepang. Yang kedua, pekerja yang ingin meningkatkan skill untuk karir internasional. Yang ketiga, penggemar budaya Jepang yang ingin memahami bahasa lebih baik. Selanjutnya, kompetitor dan keunggulan kompetitif. Kompetitor utama yang pertama Wagomu, yaitu kursus bahasa Jepang online dengan paket langganan. Yang kedua Duolingo, yaitu aplikasi gratis untuk belajar bahasa dengan metode gamifikasi. Yang ketiga Japanese Pod 101, yaitu kursus berbasis podcast dan video. Keunggulan Tomogaku kami atau produk kami, yaitu yang pertama fokus pada pembelajaran yang lebih fleksibel dan berbasis komunitas. Yang kedua, pembayaran lebih mudah dan personal dibandingkan kompetitor. Kemudian yang ketiga, materi kursus dirancang dengan pendekatan interaktif dan berbasis cloud. Selanjutnya, kesimpulan dan call to action. Mengapa Tomogaku layak didukung? Karena yang pertama solusi inovatif untuk belajar bahasa Jepang secara fleksibel. Kemudian yang kedua memanfaatkan teknologi cloud untuk skala besar dan efisiensi. Yang ketiga model bisnis yang memungkinkan pertumbuhan pesat di pasar edtech. Kemudian kami mencari mitra dan investor yang tertarik untuk bergabung dalam revolusi pembelajaran bahasa Jepang. Bisa hubungi kami melalui email dan via WhatsApp. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Sabrina untuk
demo produknya. Baik, jadi untuk akses websitenya itu bisa diakses dari subdomain tomogaku.ip di dns.com itu yang di kolom komentar. Mungkin teman-teman bisa coba untuk akses juga. Nah, kemudian di sini terdapat di sini adalah halaman landing page yang berisi berbagai artikel terkait pembelajaran bahasa Jepang dan juga untuk mengenali bahasanya. Kemudian ada navbar untuk bisa login dan juga akses ke halaman dashboard. Di sini saya sudah login dan akan coba untuk login kembali. Jadi di sini ada dua user utama yang bisa akses, yaitu user admin dan juga user biasa. Jika user biasa, maka tidak bisa langsung publish artikel dan harus dengan persetujuan user admin atau admin ini diibaratkan sebagai tutor atau sebagai gurunya dan user biasa ini sebagai murid atau pembelajarnya. Nah, kemudian saya akan coba untuk login dengan user admin. Kemudian di sini akan tampil dashboard dari terkait konten dari Tomogaku. Jadi di sini untuk manajemen sistem websitenya, jadi di sini terdapat navbar utama yaitu dashboard, kemudian menu utama terkait manajemen pengguna dan juga artikel, yang mana di sini juga terdapat terkait total atau terkait traffic dari aplikasi, yaitu total unggahan postingan dan juga total pengunjung harian. Untuk total pengunjung harian ini karena websitenya masih baru, maka pengunjungnya masih sekitar 47, tapi seiring dengan berjalannya waktu, total pengunjung harinya juga akan bertambah sesuai dengan traffic yang masuk ke website. Di sini juga ada terkait trending postingan, jadi di sini bisa dilihat postingan mana yang paling banyak diakses dari parameter yang paling banyak dilihat dan juga paling banyak dikomentari. Serta keseluruhan artikel terbaru dibuat pada sekitar 2 hari yang lalu. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu fitur manajemen pengguna, manajemen user. Jadi karena kita tadi masuk sebagai user admin, kita bisa menambahkan user baru dengan cara menambahkan nama, email, password, dan juga konfirmasi. Misal di sini saya akan menambahkan user baru, user 2, kemudian emailnya bisa diarahkan terserah dulu. Kemudian untuk passwordnya, untuk testing juga. Kemudian bisa dipilih role-nya. Di sini adalah yang paling utama yaitu untuk bisa memilih role antara admin ataupun user. Kalau misal usernya itu dipilih sebagai admin, maka bisa bebas untuk mempublish artikel. Tapi kalau misal sebagai user biasa, maka nanti usernya akan default-nya sebagai untuk artikelnya akan berstatus draft. Di sini kita akan coba sudah menambahkan pengguna dengan nama user 2. Kemudian di fitur selanjutnya yaitu terkait manajemen artikel. Di sini bisa menambahkan postingan artikel baru, kemudian melihat status thumbnail dan juga status serta komentar yang sudah dibuat. Kemudian kita akan coba untuk logout dan masuk kembali dengan user yang baru dibuat, yaitu tadi user 2. Kemudian pada user yang baru dibuat ini, dashboardnya tampilannya akan kosong. Kenapa? Karena tiap masing-masing dashboard ini menyesuaikan dengan user yang masuk. Jika tadi user admin yang masuk, maka bisa melihat keseluruhan artikel. Tapi jika usernya baru, maka tampilan dashboardnya juga akan kosong sesuai dengan artikel yang masih belum dibuat. Di sini kita akan coba untuk membuat sebuah artikel baru dengan cara klik tambah postingan. Lalu di sini saya akan menambahkan untuk testing artikel. Kemudian thumbnailnya bisa melihat atau bisa menambahkan berbagai jenis foto ataupun dalam bentuk PNG, JPG, atau apapun yang dalam bentuk format foto. Untuk video tidak bisa masuk karena untuk formatnya thumbnail. Kemudian kontennya juga harus diisi terkait isi dari konten artikel yang ingin ditambahkan. Kemudian bisa klik pada button simpan di sini. Nah, di sini ketika sudah berhasil, maka akan muncul notifikasi postingan berhasil ditambahkan. Namun, statusnya masih berstatus draft karena yang masuk adalah sebagai user biasa. Nah, agar bisa publish atau bisa tampil pada website ini memerlukan untuk persetujuan dari admin. Kita akan coba untuk login kembali dengan user admin agar bisa mempublish artikel tersebut. Jadi di sini dari user admin ini bisa melihat artikel yang baru dibuat dan juga mereview isinya. Diibaratkan di sini sebagai guru atau mentor yang akan melihat isi konten dari
pelajarnya. Kemudian jika isinya sudah sesuai, maka statusnya bisa dirubah jadi draft, kemudian publish. Maka artikel ini akan tampil secara publik di sini. Artikel terbaru sudah bisa masuk. Mungkin itu saja yang bisa untuk sementara terkait demo aplikasi. Mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ke kelompok kami. Terima kasih. Ya, untuk fitur registernya juga masih aktif. Jadi kalau misal ingin tes dan juga tes register, bisa langsung akses ke website tersebut. Ini udah saya coba-coba ya websitenya, keren sih. Jadi berbasis kayak artikel gitu ya untuk isi materinya gitu ya. Ya, benar Kak. Ada apa yang kayak video-video gitu nggak, materi video gitu? Untuk materi video masih belum ditambahkan Kak, tapi masih kayak dalam perencanaan. Jadi sekarang itu masih khusus artikel sama tambahan untuk fotonya aja. Oh, oke, nice, nice. Ini websitenya hidup terus kan ya? Ya, hidup terus Kak. Wah, mantap, mantap. Keren, keren. Kemarin nyoba untuk deploy di AWS gitu Kak, jadi bisa by IP address juga. Oh, oke, oke. Bagus nih, Kak. Semoga menang ya. Amin, terima kasih Kak. Iya, Kak. Udah di-post, Kak, ke grup angkatan flyernya? Tadi udah kayak ajakan gitu, tapi flyernya belum. Iya, Coba flyernya aku. sekalian di-share ya, biar kita up Ya, di sosmed Hima nanti. ya, siap Kak. Oke, sukses ya teman-teman. Lanjut dulu ke ruangan lain saya. Ya, terima kasih Kak. Iya, Terima kasih, sama-sama. Kak. Flyernya aku nggak bisa download. Mungkin dari teman-teman lain jika ada pertanyaan boleh ya. Kak Muhammad Salahuddin Aziz, Kak Asraf Hidayat. Ada coba Kak, biar export image posternya aku nggak bisa. Baik, jadi website yang kami kembangkan itu bernama Tomogaku. Dan di sini adalah website yang digunakan untuk publish artikel yang dikhususkan untuk pembelajaran bahasa Jepang. Di sini terdapat berbagai artikel yang bisa diakses. Kemudian untuk fiturnya di sini bisa login dan juga masuk ke dashboard. Di sini misal kita akan login dan loginnya itu ada dua tipe yaitu user dan juga admin. Nah, untuk user biasa itu bisa dengan user@gmail.com dan juga passwordnya user123. Itu bisa dicoba akses juga ya Kak Nursidi. Kemudian untuk selanjutnya kita akan coba untuk akses sebagai user biasa dan mengakses tampilan website. Jadi di sini ada total unggahan postingan, total pengunjung, dan juga postingan yang sudah dibuat. Kemudian artikel, jika kita membuat artikel, maka kita tidak bisa langsung mempublishnya karena untuk user biasa ini dianggap sebagai user pengguna dan akan bisa dipublish itu ketika disetujui oleh user admin. Di sini akan coba membuat sebuah postingan baru terkait pembelajaran bahasa.
Kemudian untuk filenya ini juga harus diisi. Dan untuk isi kontennya ini juga bisa diisi apapun yang penting berisikan sesuatu. Kemudian akan dites untuk testing konten pembelajaran. Kemudian akan disimpan. Selanjutnya akan muncul notifikasi bahwa postingan berhasil ditambahkan. Kemudian di sini akan ada menu untuk tambah postingan dan juga keluar. Nah, di sini postingan yang baru kita buat ini berstatus draft. Kenapa? Karena sebagai user biasa tidak bisa langsung mempublishnya. Maka agar bisa dipublish, perlu untuk bisa login dengan user admin. Di sini akan coba untuk login dengan user admin. Dan kita akan mencoba untuk login. Nah, di sini kita akan ada banyak terkait dashboard dari user admin. Di sini terdapat banyak postingan dan kita akan melihat artikel yang sudah dibuat di mana di sini pembelajaran bahasa Jepang terbaru masih berstatus draft. Agar bisa berstatus publish, maka kita perlu untuk mengubahnya. Di sini dari status draft menuju status publish. Kemudian bisa disimpan. Maka postingan tersebut akan muncul di website yang sudah ditambahkan. Di sini adalah postingan yang baru saja dibuat. Saat kita bisa masuk, kita juga bisa menambahkan komen seperti tes dan juga subjeknya. Baik, mungkin itu presentasi terkait demo dari aplikasi. Mungkin dari Kak Nursidi ada pertanyaan? Akses websitenya bisa di kolom chat ya, Kak? Udah 10.15. Apa perlu kembali ke main room ya? Sepertinya iya. Kak Dara coba ke main room. Masih ke record.